Film dimulai kita melihat seseorang membuang mayat pada tengah malam dan ada handphone di sebelah mayat tersebut. Lalu kita berpindah pada seorang penulis New York Magazine bernama Ben. Dia memiliki ambisi untuk menjadi podcaster di Amerika. Ben membicarakan idenya dengan Eloise, seorang editor podcast di Amerika. Ben memiliki ide podcast yang Ben tawarkan kepada Eloise. Ia berpendapat bahwa Amerika saat ini tidak lagi terbelah oleh batas wilayah atau sekedar pilihan politik, melainkan oleh persepsi waktu yang sangat kontras di antara penduduknya. Menurut Ben, orang-orang di kota besar seperti New York hidup sepenuhnya di masa depan dengan obsesi pada kemajuan dan teknologi yang menganggap masa lalu sebagai beban usang, sementara penduduk di pedesaan justru tetap menetap di masa lalu yang dipenuhi tradisi, senjata, dan nostalgia seolah-olah dunia tidak pernah berubah. Menurut Ben, saat kedua kelompok ini bertemu, mereka tidak hanya berbeda pendapat, tapi mereka seolah-olah berasal dari abad yang berbeda. America is divided, but it's not for the reason that we think. America is divided by time. That's interesting. So what do you think? Do you think that's a story? With all your ideas about America, even if they're good, you're here. Yeah. You need to be here. Does that make sense? Malamnya saat Ben sendirian mencoba untuk mulai menulis podcastnya, seorang perempuan datang. Dia adalah pacarnya Ben. Singkat cerita, pada tengah malam Ben mendapatkan panggilan telepon dari Tyler, adiknya Evelyn, pacarnya Ben. Ben sendiri bingung, dia aja udah lupa dengan Evelyn dan mengatakan kepada Tyler kalau dirinya sempat beberapa kali nongkrong sama Evelyn tapi bukan pacarnya. Namun Tyler tetap meyakinkan Ben kalau dia pacar adiknya. Tyler bilang sambil menangis Evelyn sudah meninggal dunia. Yang di awal film itu adalah mayat Evelyn. Tyler memaksa Ben untuk menghadiri upacara pemakamannya. Singkat cerita, Ben pergi menuju Texas ke kampung halaman Evelyn, bertemu dengan Tyler yang sudah menunggu Ben. Ben mengikuti upacara pemakaman Evelyn. Ada juga foto dirinya terpampang mesra bersama Evelyn. Selesai Sharon, ibunya Evelyn, memberikan pidato, Tyler secara tiba-tiba dia bangun dan mempersilahkan Ben untuk berdiri dan memberikan pidato. I never expected to be in a situation like this. She loved music. She will always be a song in our hearts. Ben diantar oleh Tyler selama perjalanan mereka berkenalan. Karena ini pertama kali mereka bertemu, Tyler merasa hubungan mereka sangat dekat seperti keluarga. Ben yang cuma basa-basi mengiyakan perkataan Tyler, dan Tyler langsung percaya. Kepercayaan ini langsung dimanfaatkan oleh Tyler. Dia memberikan sebuah teori konspirasi. Evelyn meninggal akibat overdosis, tapi dia tidak percaya. Pasti Evelyn dibunuh oleh seseorang. Evelyn setelah mengikuti pesta di dekat pengoboran minyak. Tyler gak percaya, adiknya tidak mungkin mengkonsumsi narkoba dalam jumlah banyak, sedikit pun tidak pernah. Ben mencoba mempersingkat dugaan ini, menyarankan Tyler untuk menelpon 911 saja. Tapi di Texas, warganya tidak pernah melakukan itu. Bukan tidak ada polisi, di Texas orang mengenal Mike dan Danny, dua polisi Texas yang tidak pernah bekerja. Tyler mengajak Ben untuk membalas kematian Evelyn, namun Ben menolak. Dia tidak pernah melakukan pembalasan seperti ini dengan menggunakan senjata. Tyler terus memaksa mengajak Ben untuk tinggal di Texas selama penyelidikan. Muncullah sebuah ide di benak Ben. Dia menelpon Eloise. Ben bilang dia punya cerita untuk podcastnya. Ben menceritakan keberadaannya saat ini sedang di Texas habis dari upacara pemakaman seseorang yang tidak begitu dekat dengannya. Tapi keluarganya menganggap hubungan serius dan kakaknya korban menganggap adiknya dibunuh. Ben tidak peduli itu benar atau tidak, setidaknya ini akan menjadi cerita yang menarik. Sebuah konspirasi yang menimbulkan pertanyaan jika kasusnya terus digali lebih dalam. Eloise langsung bilang, ini adalah sebuah cerita yang sempurna. Eloise menyuruh Ben untuk tetap dekat terus dengan keluarga Evelyn, merekam semua kegiatan. Eloise akan menjadi editor Ben dari jarak jauh. Ben kembali ke mobil dan mengatakan kalau dia akan membuat podcast tentang kematian Evelyn. Tyler menyambut baik, menganggap ide ini cerdas. Karena saat podcast nanti viral, akan ada orang yang akan membalas kematian Evelyn.
Ben sampai di rumah Evelyn. Sharon memperkenalkan anggota keluarga, adik pertama Evelyn bernama Paris yang memiliki cita-cita menjadi bintang film. Kedua, Kansas City memiliki cita-cita menjadi selebritis. Dan terakhir, El Stupito atau Mason berumur 9 tahun. Siangnya mereka makan bersama. Ada juga nenek Carol, ibu dari Sharon, neneknya Evelyn. Mereka sangat dekat, menyambut Ben dengan baik. Bahkan ketika Ben meminta izin merekam, semuanya senang dan excited menerimanya. Tyler juga memberitahu keluarganya niat baik Ben, yaitu menyelidiki kematian Evelyn dengan cara membuat podcast. Budaya Texas yang masih bisa dibilang ketinggalan. Mereka menganggap urusan ini akan selesai jika kita menyiapkan senjata dan membalas menggunakan senjata tersebut. Itu dikatakan langsung oleh Carol dan didukung oleh anak dan cucu-cucunya. Ben menolak cara ini. Ia menjelaskan caranya. Ben akan mencari informasi dengan kemampuannya sebagai penulis di New York Magazine dan membuat kesimpulan yang bisa mengetahui siapa pelaku pembunuhan Evelyn. Malamnya, Tyler mengantarkan Ben ke kamar Evelyn, tempat tinggal sementara Ben. Di sini banyak foto-foto keluarga, kedekatan Evelyn dengan adik kakaknya. Ada juga foto Ben bersama Evelyn yang tersimpan rapi. Ben mengecek WhatsApp di MacBook-nya. Dulu Evelyn pernah mengirim karyanya meminta Ben untuk mendengarkannya. Namun saat itu Ben beralasan sibuk belum sempat mendengarkan. Pada saat akan didengarkan, file itu sudah dihapus. Ben juga mengecek HP milik Evelyn. Dia kesulitan masuk karena tidak tahu PIN-nya. Di sisi lain, Eloise datang ke kantor American Radio Collective. Dia sudah mendapatkan beberapa file kiriman dari Ben. Eloise bisa mendengarkan langsung percakapan yang dikirim oleh Ben. Sementara itu Ben bersama Tyler sedang berada di sekitar pengeboran minyak, tempat di mana Evelyn ditemukan meninggal. Lalu datanglah Clint, temannya Tyler, secara tiba-tiba. Ben dan Clint punya teori kalau pembunuh Evelyn adalah Sancholo, pemimpin kartel narkoba dari Meksiko yang tinggal di Texas. Besoknya Ben terus merekam semua wawancara dengan keluarga Evelyn. Alright, tell me something that you love about where you live. Whataburger! You just love it. And that's how love works. Setelah itu, Ben menuju Quentin Sellers Music Factory, tempat Evelyn rekaman lagunya, sekaligus tempat di mana anak muda menaruh mimpinya untuk menjadi seorang penyanyi. Pertama kali saat bertemu dengan Quentin, Ben terpukau dengan filosofis seorang Quentin. Quentin memberikan arahan dan ide pada calon penyanyi yang ada di hadapannya. Quentin memberikan sebuah harapan kepada penyanyi muda. Selesai memberi wejangan yang cukup memukau, gadis itu mulai bernyanyi. I finished my shift at Claire. No one to take me home. Setelah itu, Ben bersama Quentin bicara berdua, bertanya soal podcast yang dibuat oleh Ben. Dia bilang podcast ini tentang Evelyn. Sedikit terkejut mendengarnya, Quentin bertanya apakah Ben pernah mendengarkan karya Evelyn. Ben menjawab dengan gugup, pernah, tapi tidak begitu hafal. Sebagai produser musik, Quentin mengajak Ben untuk ikut dengannya. Quentin memberikan flash disk dan kaset rekaman Evelyn kepada Ben. Perjalanan Ben di Texas telah menemukan titik yang indah. Dia menyadari tempat antah berantah ini lebih banyak hamparan tanah luas ketimbang kehidupan. Namun di sini Ben menemukan cerita yang indah, momen yang dia inginkan selama ini. Malamnya Ben pulang ke rumah Evelyn. Dia memutar rekaman video Evelyn ketika bernyanyi pada sebuah kafe. Sebelum nyanyi, Evelyn mengatakan kepada penonton kalau dia akan berkarir di New York. Baru saja mendengarkan suara Evelyn bernyanyi, tiba-tiba Mason datang sambil membawa pistol. Dia meminta izin kepada Ben untuk tidur di sini. Hari demi hari, Ben terus mengerjakan podcastnya, merekam beberapa teman Evelyn. Evelyn dikenal sebagai sosok yang baik, kreatif, dan jago bermusik. Ben juga sempat ke makam Evelyn, ngobrol bertiga dengan Paris dan Kansas. Kedekatan Ben yang diceritakan dalam rekamannya didengar oleh Eloise sangatlah sempurna bagi Eloise. Besoknya, Ben diajak keluarga Evelyn untuk hadir pada acara rodeo, acara warga Texas. Semua warga berkumpul di sini. Ben juga beberapa kali mewawancarai warga lokal dan mencoba makanan khas di sini. Menonton rodeo, para lelaki dewasa maupun kecil mereka menunggangi kuda. Setelah itu, Ben diajak Tyler ke acara selanjutnya, pesta orang-orang Texas.
Saat Ben menonton pertunjukan wanita joget-joget, Clint melambaikan tangan ke arah Tyler. Dia menunjukkan Sancolo berada di sini. Tanpa ragu, Ben menghampiri Sancolo. Tyler memberikan pistol miliknya, tapi Ben menolak. Ben datang memperkenalkan dirinya. Ben cuma ingin tahu cerita dari versi Sancolo karena Evelyn meninggal setelah sepulang dari pesta yang sama dihadiri oleh Sancolo, kata warga lokal. Tiba-tiba Tyler dan Clint datang ngamuk. Untung aja berhasil ditenangkan oleh Ben. Sancolo bersedia bercerita tapi hanya berdua saja dengan Ben. Setelah itu, Ben dibawa oleh Sancolo ke tempatnya. Mereka berdua ngobrol. Sancolo bilang dia dulu saat masih sekolah dengan Evelyn adalah teman dekat. Satu-satunya teman yang peduli dengan Sancolo hanyalah Evelyn. Dulu ketika Sancolo dilarang membaca Harry Potter oleh ibunya, Evelyn dengan tulus setiap malam menceritakan Harry Potter kepada Sancolo. Padahal Sancolo adalah seorang pengedar dari dulu. Namun Evelyn tidak peduli akan hal itu. Evelyn tahu Sancolo adalah orang baik. Evelyn selalu mengatakan hati bilang hati. Ben bertanya, kata orang, Sancolo adalah orang yang menyebabkan Evelyn meninggal karena overdosis saat pesta di malam hari. Sancolo bilang dia tidak berada pada pesta itu. Dia sedang di rumah keponakannya sambil menunjukkan foto dirinya bersama keponakannya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa warga Texas menganggap Sancolo adalah dalang dari kematian Evelyn? Kata Sancolo bilang, itu semua akibat kartel yang menyampaikannya. Nah, semakin bingung Ben. Selama ini dia mengira Sancolo adalah pimpinan kartel. Ternyata dia bukan. Sancolo cuma pedagang narkoba kecil biasa aja. Yang mengatur semuanya adalah kartel. Ben mencoba untuk menyatukan teka-teki ini. Dia bilang Evelyn overdosis. Sancolo langsung membatahnya. Evelyn tidak mungkin menggunakan narkoba. Sancolo langsung memberitahu kejadian yang sebenarnya. Evelyn ditemukan tewas 2,5 mil dari pesta. Artinya ada seseorang yang membawanya di mana tempat pembuangan mayat Evelyn adalah tempat biasa mayat ditemukan, yang sering disebut tempat after party oleh warga Texas dan aparat setempat. Ben langsung bertanya detail siapa yang datang ke pesta. Sancolo bilang semua orang tanpa terkecuali. Ben selesai, dia keluar dari tempat Sancolo, langsung menelpon Eloise, dan kali ini Ben percaya teori Tyler kalau Evelyn mungkin dibunuh. Ben menjelaskan rentetan kejadiannya. Eloise pun setuju dan menurutnya pun ini akan menjadi lebih baik. Besoknya Ben menemui Mike dan Danny untuk bertanya soal kasus Evelyn. Mereka bilang kasus itu sudah final akibat kecelakaan. Lagian juga tempat penemuan mayat Evelyn bukan pada yurisdiksi kepolisian negara bagian, melainkan sheriff. Mike bilang tempat penemuan mayat Evelyn merupakan tempat biasa ditemukan orang-orang overdosis. Jadinya nggak kaget soal kejadian ini. Ben lalu menemui Sheriff Jimenez. Jimenez tadinya tidak tertarik soal pembahasan kasus Evelyn, tapi ketika Ben bilang dia sedang membuat podcast yang mungkin bisa didengar oleh jutaan orang, barulah Jimenez tertarik. Jimenez memberitahu sepanjang jalan dekat penemuan mayat Evelyn merupakan jalur pengiriman narkoba. Telah ditemukan narkoba yang tergeletak di pinggiran jalan. Saat Ben memperhatikan salah satu foto, ada sebuah bekas jejak sepatu. Ben bilang itu seperti sepatu koboi. Sheriff malah meledek Ben nggak ngerti kalau semua orang di sini menggunakan sepatu koboi. Jimenez mengarahkan Ben untuk ke petugas patroli. Namun semuanya sama, tidak ada yang peduli dengan kasus ini. Dan juga tempat penemuan mayat Evelyn bukan pada yurisdiksi mereka juga. Tempat itu ternyata ada pada persimpangan 4 yurisdiksi. Jadi mereka melempar satu sama lain dan menyepelekan masalah ini. Eloise yang sudah mendengarkan seluruh cerita ini semakin yakin kalau cerita ini akan bagus banget dan membuat orang berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari Ben lewati dengan menyusun semuanya yang dia dapatkan selama ini. Ben juga masih berusaha mencoba membuka kunci HP milik Evelyn. Dan pada hari dimana semua sudah rampung, Robin, produser American Radio Collective, sudah mendengar hasil akhir. Dia menyukainya dan akan menyiarkan podcast Ben minggu depan. Namun setelah itu yang terjadi. Yeah, in a good way. Ben, are you there?
Ben diperiksa, untung aja dia baik-baik aja. Yang membuat shock Ben bukan kejadian tersebut, melainkan keluarga Evelyn semuanya menunggu Ben. Setelah itu Ben diajak makan malam bersama di What a Burger, sebuah momen langka pada hidup Ben. Bahkan Ben sendiri sudah dianggap keluarga. Paris dan Casas membahas perihal pesta yang akan diadakan malam ini, pesta yang sama seperti Evelyn ikuti. Sharon diajak namun dia menolak. Tapi berbeda dengan Tyler, dia akan ikut meskipun baru saja kehilangan adiknya dari pesta itu. Sedangkan Carol mendukung untuk lebih baik pergi saja, sampai dia keceplosan bilang kalau Evelyn sebenarnya pemakai. Hal yang baru terungkap. Dan yang sebenarnya Ben selama ini percaya kalau Evelyn dibunuh bukan overdosis. Overdosis merupakan rekayasa kasus saja, makanya Ben benar-benar ingin tahu kebenaran. Namun pada saat malam ini ketika dia tahu bahwa sebenarnya Evelyn adalah seorang pemakai, Ben langsung kecewa, merasa apa yang dilakukan sia-sia. Tyler menyembunyikan ini karena bagi warga Texas, narkoba masih menjadi hal normal pada kalangan muda. Pada akhirnya, Ben mengatakan telah kecewa dan mengungkapkan yang sebenarnya, kalau Evelyn bukan pacar dia. Evelyn cuma perempuan yang ada pada kontak HP. Rahasia ini membuat Ben dan Tyler berdebat sampai Tyler memukul Ben. She wasn't my girlfriend. She was just a girl in my phone. Semua meninggalkan Ben sendirian. Sharon sebelum ikut pergi, dia meninggalkan pesan kepada Ben kalau setiap orang yang menggunakan narkoba tidak semua pecandu. Mungkin mereka orang yang ingin menghilangkan rasa sakit pada hidupnya. Ben pulang sendiri berjalan kaki, memesan Uber, cuma buang waktu harus nunggu berjam-jam. Ketika sampai di rumah Evelyn, dia bicara berdua dengan Mason. Mason masih bocah, jadi dia kurang paham pada permasalahan yang terjadi. Yang masih tulus hanyalah Mason. Obrolan malam ini membuat mereka nyaman. Alasan Mason di sini tidur karena takut hantu. Saat akan tidur, Mason mengatakan nomor 1435, sebuah nomor kesukaan Evelyn yang memiliki arti "aku mencintaimu". Dan ketika nomor tersebut dicoba untuk membuka pin HP Evelyn, ternyata bisa. Ben membuka pesan terakhir Evelyn. Ada dua pesan yang tidak terkirim. Satu minta tolong, dua dia kecewa telah ditinggalkan. Pesan itu untuk Ben, tapi Ben yang lain. Evelyn membuat karangan cerita kalau dia punya pacar orang New York bernama Ben, yang Evelyn gunakan namanya untuk menutupi Ben palsu. Ya intinya Evelyn menjalankan hubungan backstreet karena keluarga Evelyn lebih tertarik pada Ben dari New York. Saat kontak Ben itu ditelepon, nomor itu tidak pernah tersambung ke HP milik Ben. Dia langsung mengambil baju milik Tyler dan juga pistolnya dan pergi bersama Mason. Saat di perjalanan, Ben menelpon Eloise, mengatakan untuk jangan mengunci file dan biarkan tersambung. Ben ingin mengirim lagi yang belum rampung. Eloise pun langsung setuju. Ben dan Mason ternyata mereka pergi ke pesta. Semua orang berpesta di sini. Ada Tyler dan juga Clint di sini. Saat Ben akan diusir oleh mereka karena kecewa habis berantem, datanglah Quentin. Dia mengajak Ben ke tendanya sambil ngobrol berdua. Saat masuk ke tenda, ada dua orang yang habis mengambil sesuatu dan ada satu lagi perempuan yang pernah kita lihat saat rekaman sedang teler di tenda. Quentin menunjukkan narkoba yang pernah Ben lihat saat di kantor sheriff. Lalu tiba-tiba perempuan teler tadi diseret oleh seseorang dan meninggalkan jejak yang sama. Ben langsung bertanya soal Evelyn dan Quentin membenarkan kalau Evelyn overdosis. Quentin tahu Evelyn overdosis, dia tidak menolong, malah menyeret Evelyn ke tempat yang disebut after party agar kematian Evelyn dibiarkan. Ben diam-diam merekam percakapan ini. Quentin bukannya marah, malah memberikan pesan moral untuk Ben. Quentin bilang, inilah hidup. Kita tidak pernah peduli sama kematian orang. Justru kita mengambil keuntungan dari kematian tersebut. Quentin gak peduli Evelyn meninggal gara-gara overdosis, begitupun Ben. Dia sebenarnya gak peduli pada Evelyn. Yang dia pedulikan adalah podcast. Jika podcast ini berhasil disiarkan, Quentin dipenjara. Ben meraih kesuksesan. Setelah itu akan ada orang yang mempertanyakan dan melakukan investigasinya sendiri, lalu menemukan jawabannya. Apa bedanya? Quentin meraih keuntungan dari menjual narkoba, Ben meraih keuntungan dari kesedihan orang lain yang kematiannya tidak dipedulikan oleh pemerintah sendiri. Quentin bilang Ben kesini bukan untuk bela sungkawa, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk membuat podcast. Lalu Ben mematikan HP-nya dan yang terjadi
Ben mendapatkan pelajaran berharga. Setelah itu, dia menghapus semua rekaman yang selama ini dia kumpulkan. Ben menyadari bahwa dengan menjadikan kematian Evelyn sebagai konten atau hiburan, dia sebenarnya tidak lebih baik dari Quentin yang memanfaatkan orang demi keuntungan pribadi. Dengan menghapus rekaman tersebut, Ben akhirnya melakukan sesuatu yang tulus untuk keluarga Evelyn dan menghormati memori Evelyn sebagai manusia, bukan sebagai objek berita. Ben pulang bersama Tyler dan Mason, makan dulu di Whataburger. Mereka mendengar Mike dan Danny mendapatkan laporan kematian seorang gadis overdosis dan Quentin yang ditemukan di after party. Tanggapan mereka, ya nggak peduli. Bagi mereka itu adalah kecelakaan. Paginya Ben pamit kepada Sharon. Film pun tamat. Film ini menyindir realita pada kehidupan kita sendiri. Kesedihan orang tidak lagi dihormati, tapi direkam demi jumlah like dan follower. Rasa empati hanya berupa ketikan, bukan lagi aksi. Sekarang orang rela menjual kesedihan demi mendapatkan keuntungan di internet. Gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.